kita mempunyai komitmen perdagangan timbal balik yang harus dicapai sebelum 2024 sebesar 40 triliun rupiah atau 4 miliar New Zealand dollars, tepatnya 40 triliun rupiah. Dan per hari ini posisinya kurang lebih sudah lebih, kita sudah mencapai 23 triliun rupiah. Nah, dalam kondisi seperti ini, bukan saja dengan Indonesia, dengan semua negara mitra, perdagangan Selandia Baru terganggu. Meski arus barang itu tidak dibatasi oleh pemerintah Selandia Baru, namun tetap saja ada keterlambatan atau pengurangan demand. Nah, kita komplain oleh pemerintah Selandia Baru terkait ekspor beberapa produk hortikultura yang masih sulit masuk ke Indonesia. Nah, kami selaku perwakilan terus berusaha untuk memberikan pengertian kepada mereka, ya, we put the blame on COVID-19. Nah, ini yang kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian mengenai kewajiban kita untuk memenuhi komitmen yang sudah kita setujui bersama. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa Selandia Baru ini adalah negara yang perekonomiannya ditopang oleh pariwisata dan perdagangan, yaitu ekspor. Nah, pariwisata mereka terdampak, bisa disebut pariwisata di sini sudah mati. Sudah tidak ada lagi wisatawan yang hadir di sini. Nah, otomatis semua bisnis atau industri terkait pariwisata sudah gulung tikar. Tidak tahu atau mereka tidak yakin kapan industri ini akan kembali normal. Nah, jadi harapan mereka itu tinggal pada ekspor. Nah, ketika ekspor mereka juga menghadapi kendala, mereka semakin runyam, katakanlah demikian. Nah, ini adalah satu sisi yang harus dimengerti oleh kita sebagai negara mitra, di samping kita juga memang harus terus berusaha menanggulangi COVID-19 yang saat ini menjadi beban besar pemerintah. Baik, sebelum pandemi COVID-19 ini melanda, kalau kita lihat dari neraca dagang di antara kedua-dua negara, mana sih ruang-ruang yang masih bisa Indonesia manfaatkan kaitannya dengan ekspor performance kita ke New Zealand? Ada beberapa produk hortikultura kita yang berpotensi besar untuk masuk di sini dan kebenaran consumption per kapitanya itu tinggi. Misalnya ya untuk pisang, mangga, dan nanas. Itu adalah 3 jenis buah tropis yang sangat diminati di sini. Konsumsi per kapitanya sangat tinggi karena masyarakat Selandia Baru sangat mengemari ketiga buahan tersebut. Nah, namun demikian kita menghadapi kendala karena setiap produk tersebut untuk bisa masuk ke pasar Selandia Baru harus mengantongi satu IHS. IHS itu adalah International Health Standard. Per satu jenis buah, satu IHS. Nah, proses dari IHS ini tidak mudah, butuh waktu tahunan. Nah, kami sendiri sudah memperjuangkan IHS untuk pisang dan mangga itu sudah masuk 3 tahun ini dan belum ada tanda-tanda bahwa ada lampu hijau. Karena Selandia Baru ini sama dengan Australia adalah negara yang memperlakukan secara ketat biosecurity. Produk-produk hortikultura yang masuk itu harus dipastikan benar tidak akan mencemari lingkungan dan tidak akan membawa penyakit ataupun binatang tertentu. Nah, sehingga ini membuat prosesnya akan panjang. Namun demikian, fair saja apabila kita juga bisa mengentertain beberapa produk hortikultura mereka untuk masuk ke Indonesia dengan cepat. Saya rasa resiprokalnya kita juga akan mendapatkan treatment yang sama.